Dan ketika orang itu sudah mencapai tahap keriting, yang di remembering itu tidak bisa memahami tentang ini ngapain sih ini orang ini. Nah, itu nanti kita bahas ya. Kembali pada slide, yaitu 4 jenis pengetahuan dan 6 level berpikir. Taksonomi Bloom versi revisi itu membagi jenis pengetahuan menjadi 4, yaitu faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Yang disebut pengetahuan faktual yaitu informasi atau data yang menunjukkan fenomena atau objek studi atau subjek pelajaran. Yang kedua, konseptual, yaitu termasuk kategori, struktur, teori, sesuatu yang konsep. Yang ketiga adalah prosedur, tentang bagaimana atau how to menggunakan teknik dan metode yang spesifik dan waktu penggunaannya. Kemudian pengetahuan yang keempat adalah pengetahuan metakognitif, yaitu strategi, contohnya ya, strategi keputusan, strategic thinking, kemudian pengetahuan diri, dan thinking about thinking. Nah, pengetahuan diri ini bisa kita sebutkan sebagai self awareness atau kecerdasan. Di pengetahuan diri itu bisa kita sebutkan sebagai kecerdasan kecerdasan eksistensial. Nah, ini nih. Kecerdasan eksistensial. Jadi, teman-teman bisa mempelajari 8 jenis kecerdasan manusia. Kemudian thinking about thinking itu kita bisa sebut filsafat atau filosofis. Atau kalau di dalam hazanah ilmu keislaman klasik ya, sebut tasawuf atau sufisme atau sofistik. Nah, itu. Thinking about thinking ini juga belajar tentang, jadi metakognitif itu adalah belajar tentang pikiran mempelajari pikiran mengamati pikiran mengevaluasi pikiran, menciptakan pemikiran baru, paradigma yang baru. Thinking about thinking. Ada juga learning how to learn, dan lain sebagainya. Nah, dari 4 jenis pengetahuan ini kemudian dibagi menjadi 6 tingkat pembelajaran, yaitu remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, creating. Pada revisi taksonomi Bloom ini, setiap tingkatan lebih menunjukkan kata kerja aktif untuk menggambarkan apa yang harus dilakukan oleh peserta didik. Jadi 4 jenis pengetahuan itu diinteraksikan dengan piramida Bloom taksonomi. Jadinya begini. Maaf tadi ada error, saya lanjutkan ya. Jadi pertemuan dari 4 jenis pengetahuan dan 6 level berpikir itu kemudian diformulasikan menjadi tabel interaksi revisi dimensi pengetahuan dengan dimensi proses kognitif. Jadi ini bukan tentang tes DNA nih. Apakah ini haplogroup? Bukan. Haplogroup itu, kalau haplogroup G itu, nah ini haplogrupnya Habib itu, Habib Yahudi Hazari, jadi bukan cucu Nabi atau Askenazi, Askenazi. Jadi Habib itu orang Arab saja bukan, apalagi cucu Nabi, ya enggak, bukan. Jadi ini dimensi proses kognitif, kemudian 4 jenis pengetahuan dipertemukan. Jadi kita sedang belajar apa? Misalnya tentang sebuah pengetahuan faktual. Nah, maka ada C1 yaitu remembering, ada C2 yaitu understanding, C3 applying, dan seterusnya. Begitu juga ketika kita mempelajari sesuatu konsep, kita di level mana sih? Nah, itu bisa diukur. Atau kita sedang menjalani proses sampai pembelajaran tingkat yang mana, dan seterusnya. Pengetahuan prosedural juga begitu.
pengetahuan metakognitif juga sampai ke C6, sampai kriting. Perhatikan di bawah itu, semakin dia ke kanan semakin high order thinking skill, semakin awal itu low order thinking skill. Jadi ketika kita pada konteks suatu pelajaran tertentu, kita bisa mengukur diri kita sedang berada di tingkatan level berpikir yang mana. Apakah di C1, C2, C3, atau C4, C5, atau C6. Begitu juga suatu proses pembelajaran, entah itu di kelas, di ceramah, di seminar umpamanya, atau workshop, itu kita bisa melihat, oh ini levelnya di C1, atau C2, atau C3. Apakah sesuai dengan kebutuhan kita atau tidak. Kalau kita sudah pada suatu subjek pelajaran itu sudah berada di C5, kemudian kita masuk ke kelas yang masih di C1, nah kita akan merasa bosan karena tidak tepat dengan apa yang kita butuhkan. Kata kerja operasional yang dapat dipakai untuk domain kognitif yang 6 tadi itu, piramida ini, itu ada banyak. Jadi ketika saya menyebutkan remembering, understanding, dan seterusnya ke atas itu, ini kan cuma hanya satu kata kan. Ini hanya perwakilan aja sebenarnya. Jadi di level remembering itu ada banyak tuh apa itu mengutip, menyebutkan, menjelaskan, menggambar, membilang, mengidentifikasi, mendaftar, menunjukkan, kemudian menamai, membaca. Nah, ini pembaca nih, level pembaca. Atau pembaca itu artinya mengartikulasikan tulisan ke suara. Belum mengerti, tapi dia mengartikulasikan aja. Kemudian menghafal, nah, ini masih di C1, di remembering. Menghafal Al-Quran itu masih di C1, di C1. Kemudian meniru, mencatat, mereproduksi, meninjau, menyatakan, mempelajari, memberi kode, dan seterusnya. Di C2, memahami, itu ada memperkirakan, menjelaskan, mengkategorikan, mencirikan, merinci, mengasosiasikan, membandingkan, menghitung, mengkontraskan, mengubah, menguraikan, membedakan, mendiskusikan, menggali, mencontohkan, menerangkan, mengemukakan, menyimpulkan, meramalkan, dan seterusnya. Kemudian di C3 yaitu applying, mengaplikasikan itu menugaskan, mengurutkan, menentukan, menerapkan, menyesuaikan, mengkalkulasi, memodifikasi, mengklasifikasi, membangun, mengurut, membiasakan, mencegah, menggambar, dan seterusnya ke bawah, mengadaptasi, mengoperasikan, dan seterusnya ya. Ini juga memproduksi, memproses. Menganalisis di C4 itu ada menganalisis, mengaudit, memecahkan, menegaskan, mendeteksi, mendiagnosis, menyeleksi, memerinci, mengkorelasikan, merasionalkan. Rasionalisasi dengan rasional itu bagi saya itu definisinya berbeda, nanti kapan-kapan ya. Semua hal itu rasional, jadi semua hal itu rasional. Nanti kapan-kapan kita bahas. Mencerahkan, menjelajah, membagikan, menyimpulkan, memaksimalkan, mengedit, memilih, mengukur, melatih, mentransfer, dan selain sebagainya. Di C5, mengevaluasi. Mengevaluasi itu bukan berarti sesuatu itu ada yang salah, tidak begitu. Mengevaluasi itu artinya mengkaji ulang atau meneliti ulang lebih dalam, mengevaluasi. Kata kerja operasionalnya yang bisa digunakan membandingkan, menyimpulkan, menilai, mengarahkan, mengkritik, menimbang, memutuskan, memisahkan, memprediksi, memperjelas, menugaskan, menafsirkan, mempertahankan, merinci, mengukur, merangkum, membuktikan, memvalidasi, mengetes, mendukung, memilih, memproyeksikan. Nah, tingkatan tertinggi yaitu C6, create, mengabstraksi, mengatur, menganimasi, mengumpulkan, mengkategorikan, mengkode, mengkombinasikan, menyusun, mengarang. Nah, ini keimat di sini nih. Mengarang, menulis sesuatu kitab, memproduksi, menghubungkan, menciptakan, mengkreasikan, mengkoreksi, merancang, merencanakan, mendikte, meningkatkan, enhance,
memperjelas, memfasilitasi, membentuk, merumuskan, mengeneralisasi, menggabungkan, memadukan, membatas, mereparasi. Nah, ini kata kerja operasional. Lanjut. Contohnya bagaimana? Contohnya ini konteks. Jadi kita harus sadar konteks. Tidak semua hal itu karena seseorang itu pandai suatu hal, maka dia pandai di semua hal. Tidak begitu. Jadi melihatnya itu konteks per konteks. Ketika kita memiliki ketajaman di dalam membedah konteks, kita bisa memahami lebih tajam dengan resolusi pandang dan penilaian yang jauh lebih akurat. Contohnya di dalam memasak ya. Orang di remembering itu levelnya ya menghafal kalimat resep, menghafal kalimatnya ya. Meskipun dia nggak ngerti, misalnya dalam bahasa Inggris ya dia cuma hafal, tapi dia tidak mengerti kalimat yang dia ucapkan itu. Kemudian di level kedua itu memahami resep. Kemudian yang ketiga mengaplikasikan resep menjadi makanan, itu aplikasi. Kemudian level yang keempat menganalisis fungsi masing-masing bahan dan memahami masing-masing bahan ini fungsinya apa. Kalau cabai itu fungsinya apa, jahe fungsinya apa di dalam keseluruhan ramuan itu dan lain sebagainya. Kemudian mengevaluasi, mengukur-ngukur dan memproyeksikan berbagai skenario pada pengubahan masing-masing bahan. Kalau takarannya jahe segini, kira-kira efeknya apa? Kalau lengkuas segini, kira-kira efeknya apa? Kalau bahan yang ini segini, kira-kira apa ya efeknya begitu? Nah, itu dievaluasi, diuji informasi itu dan setiap part-partnya itu diuji. Kemudian membuat sebuah penilaian-penilaian. Yang tertinggi, yang high order thinking skill itu orang mampu bikin resep sendiri dengan takarannya sendiri. Nah, di keriting ya. Keriting. Bisa masak juga, masak sendiri. Oke. Studi kasus bahasa asing. Nah, ini penting ya. Jadi, mampu mengucapkan bahasa asing dengan memahami isi yang disampaikan dari bahasa tersebut itu dua konteks yang berbeda. Umpamanya, seluruh umat Islam atau Muslim itu hampir hafal ayat Al-Fatihah. Nah, di sini nih, hafal Al-Fatihah ya. Kan Al-Fatihah itu bahasa Al-Quran dalam bentuk bahasa Arab.